Pemirsa, pemimpin masa depan dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemimpin masa depan IPTP edisi eksklusif informasi terkait DCS atau Daftar Calon Sementara Anggota DPD dan DPR RI untuk Pemilu 2024. Pada Jumat 18 Agustus tahun 2023, KPU RI menetapkan daftar calon sementara atau DCS anggota DPR RI dan DPD RI untuk Pemilu tahun 2024. Dalam konferensi pers Jumat 18 Agustus tahun 2023, Ketua Divisi Teknik KPU RI Idham Holik menyampaikan untuk DPR RI dari 9.919 jumlah bacalek yang memenuhi syarat di DCS, 37,11%-nya adalah perempuan. Dan dari total tersebut ada 6.245 bacalek DPR laki-laki atau sejumlah 62,89%. Dan 3.674 jumlah bacalek DPR perempuan. Dalam konferensi pers, Idham Holik juga menyampaikan daftar bakal calon anggota untuk DPD sebanyak 674 orang dengan jumlah bakal calon DPD terbanyak 54 orang dari Provinsi Jawa Barat dan paling sedikit Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 8 orang. Dari total 674 orang itu terdapat 134 bakal calon DPD perempuan atau 19,9% dan laki-laki sebanyak 540 orang atau 80,1%. Pemirsa, pemimpin masa depan, pengubahan PKPU nomor 11 tahun 2023 menetapkan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 28 Agustus tahun 2023 adalah masa masukan dan tanggapan masyarakat. Pada masa dan tanggapan masyarakat ini adalah momentum yang tepat turut andilnya masyarakat terhadap para calon anggota DPD RI atau DPR RI tahun 2024 di seluruh dapil di seluruh Indonesia. Pemirsa, saya melihat form tanggapan masyarakat ini dibuat untuk menanggapi ketidaksesuaian persyaratan balon anggota DPR atau Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Perlu diketahui untuk pencalonan bakal calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, warga negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Poin keenam, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikopetrika, dan zat adiktif. Yang kesembilan, terdaftar sebagai pemilih. Yang kesepuluh, bersedia bekerja penuh waktu. Yang kesebelas, mengundurkan diri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, prajurit, Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dan atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Yang ke-12, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai angkutan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan yang lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-13, bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Nomor 14, mencalonkan hanya di satu lembaga perwakilan. Nomor 15, mencalonkan hanya satu daerah pemilihan. Nomor 16, mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Saya akan langsung ke juknis tata cara memberikan tanggapan. Nah, untuk juknis saya akan fokuskan untuk DPD RI, Dapil Jawa Barat. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan mentang-mentang saya salah satu bakal calon DPD dari Jawa Barat, tapi Jawa Barat ini unik. 54 bakal calon yang lolos verifikasi administrasi dan faktual. Awalnya lebih dari 100 pendaftar. Jawa Barat memang beda. Misalkan mau menanggapi saya, tinggal klik https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan. Anda akan masuk ke dalam menu pilih tahapan, akan muncul notifikasi disclaimer dari web KPU, pilih kategori tanggapan terhadap daftar calon sementara anggota DPD.
Kemudian klik tombol DCS DPD, pilih wilayah Jawa Barat. Daftar bacalon anggota DPD Dapil Jawa Barat akan muncul, kemudian pilih bacalon yang Anda akan tanggapi, misalnya Mulyadi Elham Jakaria, saya sendiri deh ya. Untuk dapat melakukan tangkapan terhadap bacalon, pertama-tama Anda akan diminta memasukkan identitas Anda seperti yang pertama, atau nomor 1 nama, 2 nomor identitas, 3 jenis identitas, 4 upload foto identitas Anda, yang kelima tempat lahir, yang keenam tanggal lahir, yang ketujuh jenis kelamin, yang kedelapan status perkawinan, nomor 9 pekerjaan, nomor 10 kewarganegaraan, dan nomor 11 alamat Anda, nomor 12 nomor telepon, nomor HP ya. Langkah selanjutnya, nomor 14, ketikkan tanggapan yang ingin Anda kirimkan di kolom tanggapan. Silakan dimasukkan. Nomor 15, sertakan nama, bukti-bukti yang ingin Anda kirimkan. Nomor 16, upload file bukti-bukti yang ingin Anda kirimkan berupa file PDF atau zip ukuran file maksimal 5 MB. Nomor 17, upload from tanggapan. Ini nggak tahu ya bisa didapat dari mana. Nomor 18, centang checkbox dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diisi adalah benar. Nomor 19, karena kita bukan robot, centang checkbox kata I'm not a robot. Dan nomor 20, klik tombol submit. Selesai. Pemirsa pemimpin masa depan dimanapun berada, sekali lagi saya ingatkan untuk jangan golput, gunakan hak pilih Anda karena masa depan bangsa dan negara Indonesia di dalam pilihan Anda. Juga untuk para calon pemimpin masa depan dimanapun berada di seluruh dapil di seluruh Indonesia, saya mewakili segenap jajaran redaksi Pemimpin Masa Depan YouTube dan pmd.co.id mengucapkan selamat berjuang. Saya Mulyadi Elham Jakaria menyampaikan dari KPU Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta.